Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi penonton video podcast kali ini. Selamat datang di podcast Bincang Sebentar. Sebelumnya, perkenalkan saya Zara Ramelia dan rekan saya. Dan saya, Putri Cahyani Puspitasari. Kami berdua adalah mahasiswi semester 2 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Jadi, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kemajuan teknologi dalam berbagai aspek di kehidupan kita. Benar begitu kan, Put? Betul sekali. Teknologi telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Menurutmu, apa sih dampak atau pengaruh terbesar dari kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini, Ra? Menurutku, salah satu dampak terbesar adalah kemudahan akses informasi sih. Dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan informasi apa saja dan dari mana saja. Kalau dulu kan kita harus ke perpustakaan ya untuk mencari referensi, tapi kalau sekarang kan udah enggak, karena sekarang udah ada di ujung jari kita nih. Aku setuju. Teknologi memang memudahkan kita dalam mencari informasi. Selain itu, teknologi juga mengubah cara kita berkomunikasi. Dulu, kita hanya bisa mengirim surat atau menelpon saja, tetapi sekarang kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Benar sekali nih, sekarang kan udah banyak ya media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya sehingga dapat memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman dan keluarga yang berada jauh dari kita. Namun, di sisi lain dari kemajuan teknologi ini juga membawa dampak negatif loh, Put. Salah satunya yaitu ketergantungan pada gadget. Ketergantungan pada gadget memang menjadi masalah. Banyak orang yang sulit melepaskan diri dari ponsel mereka, bahkan dalam situasi sosial. Hal ini bisa mengurangi kualitas interaksi langsung antar manusia. Selain itu, teknologi juga dapat mempengaruhi kesehatan kita. Terlalu banyak duduk di depan komputer atau terlalu lama menatap layar ponsel bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan mata dan postur tubuh yang turun. Betul sekali. Jadi, walaupun teknologi membawa banyak sekali manfaat, kita harus bijak dalam menggunakannya agar tidak merugikan kesehatan dan kehidupan sosial kita. Ngomong-ngomong tentang kesehatan, kemajuan teknologi di bidang medis juga sangat luar biasa loh. Misalnya nih, dengan adanya teknologi telemedicine, kita bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang ke rumah sakit loh. Siapa yang baru tahu? Yap, telemedicine sangat membantu kita. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengembangan alat-alat medis canggih seperti MRI dan robot bedah yang membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati pasien secara lebih akurat. Tidak hanya itu, teknologi juga berperan dalam perkembangan obat-obatan dan vaksin. Misalnya nih, pada proses penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 yang bisa dilakukan dengan cepat berkat bantuan teknologi. Aku setuju, teknologi memang mempercepat banyak proses di bidang medis. Selain di bidang kesehatan, teknologi juga membawa perubahan besar di dalam dunia pendidikan. Bagaimana menurutmu tentang pengaruh kemajuan teknologi di dalam dunia pendidikan ini, Ra? Pengaruh teknologi dalam bidang pendidikan ya? Menurutku sih, teknologi telah mengubah cara kita dalam belajar dan mengajar. Dulu kita harus mengandalkan buku teks dan ceramah di kelas. Namun sekarang kita bisa belajar melalui video tutorial, simulasi, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Nah, platform seperti YouTube Edu dan Khan Academy menyediakan banyak sekali konten yang mudah untuk dipahami. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya Learning Management System atau yang biasa kita dengar dengan sebutan LMS seperti Google Classroom, kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Benar sekali, selama masa pandemi dapat mempercepat adopsi pembelajaran online. Banyak institusi pendidikan yang beralih ke metode ini agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun, pasti ada tantangan dan dampak negatifnya juga kan, Put? Tentu saja ada. Salah satu tantangan utama yaitu kesenjangan akses.
Tidak semua siswa memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam proses belajar. Betul sekali, interaksi sosial juga menjadi berkurang. Belajar secara online dapat mempengaruhi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan guru dan teman-teman. Padahal ya, interaksi sosial itu sangat penting dalam proses pendidikan. Aku setuju. Interaksi tatap muka seringkali memberikan motivasi tambahan. Selain itu, belajar secara online juga memerlukan disiplin yang tinggi. Tidak semua siswa bisa mengatur waktunya dengan baik tanpa pengawasan langsung. Benar sekali, banyak siswa yang merasa kurang termotivasi ketika belajar di rumah. Banyak gangguan dari media sosial dan game juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi di sisi lain, teknologi juga menawarkan banyak alat bantu belajar yang menarik. Selain itu, aplikasi seperti Quizlet dan Duolingo juga sangat membantu. Mereka membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan pendekatan gamifikasi. Tapi tentu, guru harus tetap memandu dan mengawasi penggunaan teknologi ini agar tetap sesuai dan relevan dengan kurikulum. Nah, di sini guru memiliki peran krusial dalam memandu siswa memanfaatkan teknologi secara efektif. Selain itu, guru juga perlu mengembangkan keterampilannya dalam menggunakan teknologi pendidikan. Pelatihan dan workshop bagi guru tentang teknologi pendidikan memang sangatlah penting. Lalu, bagaimana dengan evaluasi belajar? Apa yang kamu lihat dari pengaruh kemajuan teknologi di sana? Teknologi mempermudah proses evaluasi menjadi lebih efisien. Misalnya, ujian online bisa langsung memberikan hasil dan umpan balik kepada siswa. Aplikasi seperti Google Form dan Quizy sangat membantu dalam pembuatan, distribusi, dan evaluasi tugas serta ujian. Ada lagi nih, data yang dihasilkan dari evaluasi online dapat dianalisis untuk melihat pola belajar siswa. Hal ini dapat membantu guru untuk menyesuaikan metode pengajaran untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Benar sekali, analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja siswa. Namun, kita juga harus memastikan keamanan data siswa agar informasi pribadi mereka tetap terlindungi. Tetapi di sisi lain, keamanan data menjadi isu penting. Peran literasi digital di sini sangatlah berarti. Siswa perlu tahu bagaimana cara menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Ini menjadi tantangan baru bagi dunia pendidikan. Selain literasi digital, keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi juga harus diajarkan. Teknologi bisa mendukung hal tersebut, tetapi harus diimbangi dengan pendekatan yang tepat dalam pengajaran. Teknologi harus menjadi alat pendukung pengajaran, bukan untuk menggantikan peran guru. Guru tetap menjadi fasilitator yang membimbing dan mengarahkan proses belajar siswa. Benar sekali. Menurutmu bagaimana tentang masa depan teknologi dalam pendidikan? Apa yang bisa kita harapkan dari hal tersebut? Aku optimis dengan masa depan pendidikan. Dengan perkembangan teknologi yang terus berlanjut, pendidikan bisa menjadi lebih inklusif dan personal. Setiap siswa bisa mendapatkan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Selain itu, teknologi juga membuka peluang belajar sepanjang hayat. Orang bisa terus belajar dan mengembangkan diri di berbagai tahap kehidupan, tidak hanya saat mereka masih di sekolah saja. Dengan semakin canggihnya teknologi, kita mungkin akan melihat lebih banyak lagi inovasi seperti realitas virtual dan augmented reality dalam pendidikan. Hal ini bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih imersif dan menarik. Setuju banget, potensi teknologi dalam pendidikan memang luar biasa. Namun, kita harus selalu ingat bahwa teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tepat sekali. Dengan penggunaan yang tepat, teknologi dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam dunia pendidikan. Kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan ini. Benar sekali, Put. Terima kasih ya atas obrolan yang sangat informatif ini. Semoga pendengar setiap podcast Bincang Sebentar mendapatkan wawasan baru tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan kita. Sama-sama Zahra,
Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.